Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Febria Hasnur dengan NIM H0322362 dari Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan melakukan praktik micro teaching dengan materi genetik. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik ya. Kita Ibu. Kalau Ibu, romantis sekali. Kalau Ibu, alhamdulillah baik juga. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa. Siapa berdoa? Saya, Ibu. Silakan pimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kajian masing-masing. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Ibu minta coba kalian perhatikan di samping kiri dan kanan kalian, apakah ada temannya yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua, Ibu. Alhamdulillah ya, hadir semua. Baik, Ibu perhatikan, kayaknya kalian kurang semangat ya. Jadi Ibu minta kalau semuanya berdiri dulu, berdiri. Ibu tahu Ibu makan ya, apakah pelajaran jam terakhir, jadi pasti kalian ada yang masuk ngantuk atau bosan dan lain sebagainya. Tapi Ibu mau kalian selalu memakai semangat pagi. Jadi ketika dibilang semangat pagi, kalian bilang pagi luar biasa. Semangat pagi, pagi luar biasa. Pagi semangat pagi, pagi luar biasa. Bagus sekali ya. Semangat. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada pertemuan hari ini, ada yang masih ingat tidak materi kita sebelumnya pada pekan lalu? Silakan Pak Ahmad. Ada tambahan? Ada lagi dari sisi memberikan pendapat mengenai, kan tadi saudara Laila menyebutkan bahwa materi pekan lalu yaitu metabolisme. Ada yang masih ingat tidak apa itu metabolisme atau apa fungsinya? Ada? Aduh. Bagaimana cara kita melangkah ke materi selanjutnya kalau materi minggu lalu saja kalian abaikan? Jadi Ibu bisa sedikit, materi minggu lalu itu membahas mengenai metabolisme. Metabolisme yaitu proses reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup yang berfungsi untuk mempertahankan kehidupan, di mana fungsinya itu untuk menghasilkan energi maupun memperbaiki jaringan atau sel-sel yang rusak. Jadi paham ya? Baik.
berikutnya, apabila suatu fondasi mengalami masalah atau induknya mengalami masalah dan itu akan berdasarkan kepada keturunannya dan besar kemungkinan keturunannya juga akan mengalami masalah. Jadi fondasinya harus dijaga dengan baik. Ada pun hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama ada gen, DNA, RNA, serta kromosom. Yang pertama kita bahas mengenai gen. Gen yaitu unit terkecil dari suatu makhluk hidup di mana mengandung substansi hereditas atau yang dapat menentukan sifat individu. Jadi gen ini adalah gen ini berperan untuk menentukan bagaimana sifat individu. Gen ini terletak di lokus di kromosom, di mana gen mengandung asam nukleat dan protein. Kemudian ada struktur gen. Struktur gen itu biasanya dituliskan dengan simbol huruf kapital yaitu dengan sifat dominan dan huruf kecil atau sifat resesif dan struktur gen disebut genogen. Ada pun sifat-sifat dari gen. Yang pertama mengandung informasi genetik. Yang kedua mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. Jadi jangan kalian pikir di dalam kita itu cuma satu gen, tapi banyak gen. Jadi setiap gen mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. Kemudian di sini ada jenis-jenis kromosom berdasarkan letak sentromernya. Ada 4. Yang pertama ada metasentrik, yaitu letak sentromernya berada di tengah sehingga membagi kromosom menjadi 2 dengan sama rata. Kemudian ada metasentrik yang letak sentromernya berada di dekat ujung, di dekat dengan kromosom sehingga membagi kromosom menjadi 2 bagian yang tapi tidak sama rata. Kemudian ada akrosentrik, di mana letak sentromernya itu berada di dekat ujung. Kemudian teosentrik, letak sentromernya berada di ujung kromosom. Terima kasih. Lebih jelasnya, akan kalian lebih paham mengenai bagaimana sih hubungan antara DNA, RNA dan gen, RNA dan bergulung. Kemudian membentuk menjadi kromosom dan kromosom ini yang akan kromosom. Apa tadi itu sob? Lupa. Jadi ibaratnya tahu kartu basreng? Coba yang kartu basreng. Pembungkusnya itu disebut kromosom, sedangkan basrengnya disebut DNA dan rasa dari basrengnya itu ada pedis, ada manis, itu disebut gen. Paham? Ada bayangan tidak ya? Oke, terima kasih. Paham? Sampai situ.
Jadi berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, yang dimana jawabannya itu karena gen-gen yang menyebabkan kelainan bisa ditularkan melalui kromosom dari ayah dan ibu kepada anaknya. Sekian Ibu. Sekarang jawabannya sudah betul ya. Baik. Punya kuis. Kalau sudah paham berarti silakan naikkan ke atas soal tulis nama. Ini penilaian individu. Cepat. Silakan kerjakan yang di atas. Sudah? Ibu minta kalian jujur. Siapa yang benar semua dan siapa yang salah? Ada yang benar semua? Ada yang benar semua? Pandai bawa orang ya. Benar semua? Berapa setelahnya? Selain tambahan nilai untuk temannya tadi yang sudah berhasil mendapat, sudah berhasil menjawab pertanyaan dengan benar semua, Ibu ada sedikit hadiah kecil-kecilan. Silakan maju ke depan. Ini bawakan. Karena sudah berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Jangan dilihat dari nominal atau harganya, tapi lihat dari niat Ibu untuk kalian agar kalian semakin termotivasi untuk menjadi seperti tadi Ibu berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Beri aplaus semuanya. Baik, kemudian terakhir, lanjut. Ibu minta perwakilan dari kalian. Ada yang menyimpulkan? Ada yang mau? Untuk menyimpulkan? Mungkin kita coba Ibu menjelaskan seperti apa kita paham. Ada yang bisa tidak? Ada yang bisa tidak? Ya silakan sebelum ini. Sudah betul ya? Beri aplaus untuk temannya. Sebelum Ibu tutup, belajar genetika bukan hanya sekedar memahami apa itu gen, apa itu DNA, dan apa itu RNA serta apa itu kromosom, tapi memahami bagaimana kehidupan itu sendiri. Bukan hanya tentang bagaimana bahasa instrumen itu, tetapi bagaimana kehidupan kita sendiri. Pesan Ibu tetap rajin belajar, karena semakin kalian memahami bagaimana kehidupan, maka kalian akan semakin menjaga, memperbaiki dan menjadikannya lebih baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.